Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten baru dari channel saya, Bima Gary, yaitu Bacot Cinta. Dan sekarang saya sedang bersama adik suku saya, namanya Denti Mareta. Untuk yang mau kepo-kepo tentang Denti Mareta bisa lihat di Instagramnya di sini. Ya, yang mau PDKT atau semacamnya silakan. Di sini di Bacot Cinta episode pertama, saya akan membahas tentang serba-serbi wanita. Ini saya mau kasih dulu ya. Untuk kalian-kalian yang masih kepo, kenapa kok di Instagramku itu selalu ada fotonya Denti, tapi di Instagramnya Denti nggak ada. Ya dulu juga pernah ada, cuma dihapus karena dia juga punya cowok juga ya. Jadi kalian jangan mikir kalau Denti ini pacar aku, bukan. Dia bukan pacar aku masih single. Pak. Alhamdulillah, dan nggak punya pacar, belum mau pacaran juga saat ini. Santai dulu, nunggu sampai lulus dulu, karena emang pacaran itu butuh komitmen tinggi. Dan untuk kalian yang nanya, Denti ini punya pacar atau belum? Katanya dia sih dia nggak pacaran, cuma komitmen. Nah ini yang nantinya mungkin aku tanyakan juga. Apa sih bedanya komitmen sama pacaran? Tapi untuk kalian-kalian yang mau PDKT ke dia, itu nggak masalah, soalnya kan masih dalam batasan komitmen dan pacaran, belum batasan tunangan atau semacamnya. Jadi untuk kalian-kalian yang masih mau PDKT sama dia, masih terbuka. Tapi untuk saat ini mungkin di hatinya dia, hingga sananya dia ada seseorang gitu. Tapi kan siapa tahu nanti kalau misalnya kalian ada yang berani ke orang tuanya, kan tidak ada salahnya. Terus kalau aku manggilnya dia itu bukan Denti, aku manggil dia Dek Cantik, bukan nama sayang, bukan nama apa, tapi dari kecil dan manggilnya Dek Cantik karena ada nama lengkap dia kan Denti Cantika. Denti Mareta Cantika. Iya, Denti Mareta Cantika Arnes. Ya, hafal kan aku. Mas yang baik. Hafal. Bima Gary Pratama. Wah. Ya, terus kalau Denti manggil aku itu Mas Abim. Mas Abi. Langsung ke pertanyaan pertama, apa sih perbedaannya komitmen sama pacaran menurut wanita? Ini kan serba-serbi wanita. Menurutku itu gak ada perbedaan sih, sama aja, cuma di status hubungan aja yang berbeda gitu. Kalau komitmen berarti aku mikirnya komitmen itu mengajak lebih ke serius gitu. Nah kalau pacaran itu menurutku cuma main-main aja sih gitu. Jadi kayak aku bahas sama pasangan itu mesti apa ya, kalau yang komitmen ini ke masa depan, bukan yang cuma pacar-pacaran ecek-ecek keluar gitu. Pasti ada bahas masa depannya gitu. Kayak yang kemarin itu kan pacaran dan putus di tengah jalan itu karena ya itu nggak ada komitmen dari awal untuk membahas tentang yang lebih serius lagi gitu. Jadi cuma seneng-senengan aja deh kalau pacaran itu gitu. Kalau menurutku sekarang serius. lumayan. Lumayan serius. Masih tahap pendekatan untuk ke serius gitu. Ya, semoga langgeng ya sama yang Amin. dan yang sama yang sebelumnya itu kan dia juga pernah cerita sama aku. Ya emang gitu, cowoknya boy gitu sih maksudnya. Dan emang kayak mutusin dia juga alasannya juga Gak jelas gitu. Mungkin kalau yang sama yang ini mungkin komitmen kan ya, komitmen jadi lebih ke serius. Jadi dianya kalau misalnya lepas mungkin nggak sakit-sakit tangan kayak yang sebelumnya. Ini di luar konteks dia punya pacar ya. Kalau misalnya ada cowok yang terus tiba-tiba deketin kamu itu gimana? Kalau aku pribadi nggak suka dideketin gitu. Jadi aku kemarin itu banyak yang itu PDKT. ngajak PDKT ya. Cuma aku kadang susah untuk buka hati buat orang yang baru atau teman gitu. Jadi aku mesti suka dulu ke orang baru kita berhubungan gitu. Kalau sama temen atau yang deketin aku justru cuek sama nggak respect gitu. Oh, jadi kayak risih gitu. Jadinya tapi beda-beda sih, ada yang suka dideketin, ada temen-temenku itu
cenderung lebih suka dia itu dideketin, ada juga yang deketin cowok gitu. Jadi beda-beda, setiap anak itu beda-beda gitu. Jadi tipe kayak Dek Cantik ini belum pernah nemuin sih. Jadi emang dia kalau misalnya dia suka dulu baru dia bakal ngerespon sama cowoknya itu. Kalau cowoknya dia itu dalam keadaan nggak suka sama cowok itu, Nggak direspon sama Iya. sekali. dia akan direspon sama sekali kecuali dia suka duluan gitu. Pertanyaan ketiga, apa pengalaman Dek Cantik pacaran sama fuckboy? Pernah pacaran sama fuckboy? Karena ada Iya, coba ceritakan gimana pengalamannya pacaran sama fuckboy. ya awalnya kan aku nggak tahu itu kalau dia itu fuckboy. Terus habis itu setelah menjalani hubungan baru tahu kalau misalkan dia itu fuckboy gitu. Jadi kayak sakit banget sih rasanya gitu. Disakitin terus habis itu ditinggal. Dan dia itu nyari yang lebih sempurna gitu. Jadi kan kayak sampai sekarang pun masih susah untuk ngelupain apa yang dia lakukan buat aku gitu. Maksudnya itu perlakuan yang jahat banget gitu. Kan pernah ada si mantanku, dia tuh awalnya deketin aku, itu baru pertama kali aku dideketin, terus aku butuh waktu 1 tahun baru suka sama dia. Nah terus habis itu dia tuh janji gitu nggak jadi playboy gitu, nggak mau. Terus itu janjinya itu kayak kamu yang terakhir gitu ya, intinya gitu. Siapa yang nggak kelepek-kelepekan jadi wanita kan ya. Namanya juga fuckboy ya. Terus habis itu 4 bulan berjalan, banyak perubahan sih dari dia itu. Kayak misalkan dulu awalnya itu dia itu setiap hari video call, setiap hari chat, setiap ngajak ketemuan, terus keluar hangout sama teman-temannya juga. Terus akhir-akhir itu dia nggak pernah ngajak keluar. Dia online, aku chatting nggak pernah dibalas gitu. Jadi balasnya itu malam sama pagi, itu aja. Cuma selamat pagi, selamat malam gitu aja. Dia chatnya gitu. Jadi kan nggak marah itu aku. Terus habis itu dia datang ke kosku di Jember, minta putus. Dan yang nggak masuk akalnya itu dia bilang aku kurang ajar, kurang sopan katanya. Padahal cuma itu cuma buruan aja sih itu. Dia juga pernah cerita kayak gini, gudulmu gitu kan, kalau bahasa Jawa kan gudulmu itu aja gitu kan. Katanya kurang ajar gitu kata dia. Ternyata dua minggu setelah putusin, ternyata dia itu posting foto sama cewek lain. Dan itu yang bikin aku kemarin tertekan, ternyata dia itu ada yang lain gitu. Maksudnya cepet banget gitu dapat yang lain. Ternyata dia itu pas menjalani hubungan sama aku, ternyata dia ada yang lain. Lah kan dia katanya sering online tapi cuma lihat story aja kan online, ono liyane ya kan. Gitu kalau bahasa Jawa ono liyane. Makanya itu sedih banget sih. Aku di kosan nangis gitu, sama curhat kan dia tuh udah kenal sama orang tua aku. Jadi kayak dia melakukan kayak gitu itu apa yang nggak malu sama orang tua aku, soalnya kan udah kenal. nah, iya. Itu jadi sampai sekarang orang tua aku wis marah gitu kalau misalkan ketemu dia itu kayak nggak nyapa gitu. Padahal dulu itu pernah kenal, pernah deket banget. Nah ya, dia diputusin pas lagi sayang-sayangnya ya kan. Itu kan ciri-ciri fuckboy banget gitu kan. Kalau misalnya cewek kalau udah sayang-sayangnya kan nggak gitu. Harus apa benar nggak sih kalau misalnya cewek itu harus chat tiap hari gitu? Iya. Bukan di chat tiap hari, ya perlu kan komunikasi itu. Apalagi dulu kita LDR, kan perlu komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, ngapain pacaran kalau nggak ada komunikasi gitu kan? Iya sih. Wajib sih komunikasi itu kalau kata aku. Tapi kalau misalnya ngechatnya itu tiap waktu gitu enggak risih? Kalau aku pribadi enggak. Enggak risih. Kan ada ya yang kayak gitu. Ada yang risih, ada yang enggak. Risih gitu kayak kelihatannya kayak clingy atau needy gitu sama pasangannya. Gitu. Enggak sih aku. Makanya.
malah seneng banget, apalagi kalau diperhatikan. Suka Nah, banget. itu yang dimanfaatkan oleh fuckboy itu. Awalnya dia PDKT, terus susah setahun, ya kan, dia berusaha banget sampai dapat, ya kan, penasaran, Akhirnya ditinggal. akhirnya ditinggal. Kalau udah dapat, wah, gue udah pernah dapat nih cewek, wah, langsung udah wah, cuma gitu aja ternyata dapetin dia gampang banget. Itu yang teori fuckboy yang dia pakai gitu. Tapi aku yakin sih di luar sana banyak apa ya, cowok-cowok yang masih baik gitu, benar-benar cinta. Kalau misalkan ini dari pengalamanku dan teman-temanku sih, kalau misalkan cintanya perempuan itu mulai 0 ke 100% gitu. Kalau misalnya cowok biasanya itu dari 100 awalnya deketin menggebu-gebu, akhirnya ke 0 gitu, habis cintanya habis-habis sendiri gitu sih. Ya mungkin kebanyakan gitu, tapi gak semua cowok sih kayak gitu. Kok bisa kemakan gitu loh sama rayuan fuckboy, akhirnya diterima dianya. Sama kamu kok bisa diterima loh, gimana sih? Ya gimana apa ya, dia tuh bilang janji-janji gitu wes, kayak waktu Mana janji manismu. ya gimana sampean wes di janji kayak gini, kamu menjadi yang terakhir di hidupku gitu. Itu omongan fuckboy yang Jadi untuk kan kalian-kalian nih ya, kalau misalnya dibilangin janji-janji sama laki-laki, udah kalau nggak ada bukti jangan dipercaya. Laki-laki itu gitu, kalau misalnya dia janji mulu kayak aku ya, aku juga pernah kayak gitu, janji mulu tapi gak ada buktinya. Kalau misalnya laki-laki itu bukti dulu, kasih baru bukti. kasih bukti. Kalau misalnya janji-janji mulu, wah udah jangan diterima lagi kayak gitu. Itu laki-laki itu ya, aku sendiri pernah sih kayak gitu, dan untungnya sekarang gak punya cewek. Jadi kalau mau janji ke siapa ya? Padahal dulu itu dia itu kalau misalkan bercanda sama aku itu biasa aja, meskipun aku bilang oh gendengin, itu biasa aja dia waktu pendekatan, waktu apa ya baru jadian itu dia biasa aja lah. Kok pas akhir-akhir mau putus itu apapun yang aku lakukan itu dipermasalahkan gitu. Jadi kayak seolah-olah semua yang aku lakukan itu salah gitu. Jadi kayak gitu. Itu berapa bulan pacaran? Itu 4 padahal, tapi kenal udah total kenal sama PDKT itu 2 tahun. Ya salut sih perjuangannya sampai setahun gitu. Terus adikku sampai dulu gitu, berarti dia emang serius banget. Tapi kok kenapa setelah dapet kok ditinggalin gitu kan? Itu kan kayak aduh. Terus buat apa dia ngejar setahun, kan buang waktu berarti. Atau mungkin dia ngejar setahun, ngejar dia dan ngejar yang lainnya kan? Oh mungkin itu Kan bisa jadi kayak gitu ya kan? Jadi kayak banyak itu, terus yang dapat ini dulu ya kan? Tapi kok ada yang lebih cantik, wah ya udah nyari yang ini aja, kejar dulu. Terus ini kan udah jadi, aku mau ngejar yang ini, mungkin yang ini juga dapat ya kan? Yang fuckboy kan kayak gitu. nggak ada puasnya gitu kan sih kalau misalkan kayak anak fuckboy. Kalau misalkan harus dapat yang lebih baik gitu, mesti kayak gitu atau gimana? Rata-rata cowok itu Ya cak fuckboy ya itu BBC, kalau katanya koreker BBC, beres pucat cabut. Jadi udah beres, udah dapat, udah pucat guys, udah tahu semuanya isinya, dia udah tahu, udah cabut gitu, cari yang baru gitu kan, cari korban yang baru. Itu kan prinsip fuckboy kan gitu. Oh gitu. Tapi kalau aku jadi fuckboy, cewek mana yang mau tak fuckboyin? Gak ada gitu loh. Cewek mana yang mau tak fuckboyin? Itu gak ada gitu. Jadi kalau misalnya lihat cowok kelakuannya kayak gitu ya, aku pingin kan. Siapa yang mau gitu. Terus aku sendiri juga nggak punya teori-teori kayak gitu. Kalau misalnya juga deketin cewek ya, aku tipe orang yang needy sebenarnya. Sekedar saran sih buat cowok-cowok di luar sana, Iya. jangan suka menyakiti hati perempuan, karena hati perempuan kan lembut banget gitu. Iya. Kalau misalnya hati perempuan itu kayak kaca, kalau misalnya kalian pecahkan, kalian satukan kembali, itu nggak akan sempurna. Susah untuk kembali. Terutama kalau sampai kalian buat nangis perempuan, itu kayak kalian harus ingat sama ibu kalian kalau misalnya kalian nyakitin perempuan gitu. Gimana rasanya sakitnya ibu gitu. Kalau misalnya kalian sakiti ya kan, perempuan itu sensitif sekali gitu. Dihargai dan disakiti. Tapi untungnya nggak sampai kan dia nggak sampai tahu kamu itu nggak sampai ke melakukan hal yang nyeleneh atau semacamnya pernah. Enggak.
pikiran gitu nggak Nggak. ada. Ya artinya dia fuckboynya nggak sampai Nggak kayak gitu kan. sampai segitu. Kan ada fuckboy yang sampai dia merenggut itunya ya, maaf apa virginnya dia, itu kan ada yang nggak sampai kayak gitu, terus baru ditinggalin kan kayak sayang banget gitu loh. Dan itu banyak banget cowok yang kayak gitu, dan Iya. semoga aku nggak sampai kayak gitu ya, belum sih ya, semoga nggak jangan sampai. Untuk perempuan sih harus pintar-pintar jaga diri juga. Iya jangan juga, jangan Jangan sampai terbuai sama Ryan gombal. intinya dia terbuai sama jadi yang cuma pacaran aja ya, bukan jadi aku bakal tanggung jawab, aku bakal nikahin kamu kok nantinya. Aduh udah, jangan percaya. Ya. Jangan percaya udah. Itu mahkota banget kayaknya. Langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Yang tadi Pak Korban udah selesai. Coba seperti wanita. Gimana cara untuk meluluhkan wanita, dan kenapa aku juga heran ya, kenapa meluluhkan wanita itu kayaknya mudah banget gitu loh, buat fuckboy atau pria-pria dia punya karisma atau dia punya hal-hal atau teknik tertentu yang akhirnya bisa membuat kalian dulu gitu loh. Dan aku sendiri kayaknya susah gitu loh kalau mau meluluhkan wanita itu kayak Susah banget gitu susah ya. banget. Terus aku orangnya juga nggak sabaran gitu. Gimana sih caranya meluluhkan wanita itu? Soalnya kalau untuk fuckboy kan mereka sudah biasa gitu meluluhkan hati wanita, jadi kayak gampang gitu kan. Udah jam terbangnya sudah tinggi gitu. Kalau misalkan yang noob itu kan jarang susah gitu kan, kayak sampean katanya susah gitu. Iya, aku noob, pokoknya aku noob untuk banget. mendekati cewek. Nah, mendekati cewek, terus habis itu yang bikin hatinya wanita luluh itu pintar bikin nyaman gitu. Cowoknya itu pintar bikin nyaman ceweknya. Kalau udah nyaman wes Nah mudah itu yang untuk bikin nyaman itu apa aja? Kalau yang bikin nyaman apa dia di chat terus atau di video call terus atau perhatian terus atau gimana? Rata-rata sih perhatian terus dipepet terus lah. Tahu kan caranya mepet gimana mepet cewek itu. Misalkan kayak hal romantis juga itu penting banget sih. Di romantis tiba-tiba di rumah bawa bunga coklat itu udah biasa banget kan kayak gitu. Nah itu udah mainstream banget sih kalau aku. Cuma yang pertama itu nyaman itu. Kalau udah nyaman sama seorang itu gampang untuk meluluhkan hati wanita. Soalnya misalkan nyambung juga komunikasi itu nyambung, itu kan bikin nyaman juga. Akhirnya itu yang bikin. Itu kalau misalnya nggak risih kan? Kalau misalnya di chat terus itu nggak risih. Kalau kamu kan nggak risih ya? Iya, loh awal misalkan kalau udah suka sama suka di chat terus ya nggak risih. Kalau misalkan aku belum suka dichatin terus ya risih lama-lama. Akhirnya nggak dibales, cuma di-read aja, itu biasa nanti cowok-cowok biasa. Terus kalau begitu, maaf. Terus kalau gitu itu apa cowoknya harus mundur teratur atau diterusin aja? Aku kan orangnya gampang menyerah banget lah. Kalau misalnya udah nggak direspon sama dia udah aku mundur. Apa aku harus lanjut gitu? Kalau misalnya ceweknya udah nggak ngerespon gitu, apa? Itu perjuangan sih kalau itu kata. Soalnya itu ada yang pernah deketin sampai 1 tahun, 2 tahun, itu kan berarti kan perjuangan banget dia deketin gitu kan. Jadi biasanya wanita itu berarti dia itu benar-benar mau deketin aku gitu. Tapi kadang ada yang meskipun kalau ya nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi kayak biasanya to the point nggak sih cewek gitu. Kalau misalkan nggak mau tiba-tiba menghilang biasanya. Ya mungkin ya pelan itu tadi ya, pelan-pelan hilang itu biasanya. Itu jurus wanita kalau dideketin dan wanitanya nggak respect, itu langsung pelan-pelan hilang biasanya kayak gitu. Ya aku pernah ya deketin cewek terus itu cuma 1 bulan sih, cuma aku deadline gitu kan. Kayak yang 1 bulan terus jawab gitu kan, dia harus jawab. Kalau gitu gimana kalau misalnya kamu di deadline, aku mau yakinkan kamu 1 bulan gitu. Mau kamu yang mau cuma 1 bulan. Kalau meyakinkan wanita itu agak lama biasanya. Jadi kalau cuma 1 bulan buat apa gitu. Jadi kayak harus butuh waktu proses yang lama gitu. aku salah yang waktu itu kan, berarti kan salah banget aku berarti nggak mudah nggak mudah dulu. mudah dulu, cuma nggak segampang itu juga luluhnya. Ya aku mikirnya gampang gitu kan.
waktu itu mikirnya wah gampang nih kan. Ya nggak apa-apa, sama kalau misalkan mau deketin 1 bulan ya dipepet ke rumahnya setiap hari gitu kan, bisa dia yakin kan tuh. Nah tapi kalau cuma 1 bulan itu singkat banget kan, butuh proses soalnya. Kayak apa, diet aja cuma 1 bulan pasti nggak turun kan, dapat apa-apa kan, pasti naik lagi gitu kan. Nah itu kayak gitu juga, harus butuh proses yang panjang untuk meyakinkan hati wanita. Butuh proses yang panjang. Itu yang harus belajar. Terus pintar ngobrol itu juga ya, komunikasi kan apa ya, kalau tapi tergantung apa tipe wanitanya. Kadang ada yang suka yang tipe cuek, cool cuek gitu, ada yang suka perhatian terus banyak ngobrol gitu. Kalau aku lebih cenderung suka yang komunikasi, supel gitu. Komunikasi harus ada, nggak suka, jarang suka yang cuek. Pernah pacaran sama Deket aja sih, friendzone, cuek banget. Dan akhirnya ya itu, kalau terlalu cuek cowoknya ya nggak baik juga kataku. Berarti harus berjuang banget. Capek soalnya kan, berjuang 1 orang kan capek, pasti apa harus ada timbal baliknya. Kalau misalnya nggak ada timbal baliknya gimana sih? Mundur aja gitu. Mundur aja. Cari yang lain. Atau kalau misalkan sama yang itu ya udah deketin aja, meskipun ya kayak tadi tuh dideketin aja wis. Kalau misalnya dia udah punya pacar, masa mau deketin terus? Selama janur kuning belum melepuh, dia masih minum umum dong. Iya sih. Jadi juga kan kalau misalnya dia belum melepuh, untuk kalian yang mau deketin ya, aku promosiin ya, Instagramnya di bawah sini, oke? Ya berarti aku memang orangnya nggak sabaran. Waktu itu pernah aku deadline gitu ya, langsung aja deadline, wah 1 bulan harus jawab. Kalau misalnya jawabannya nggak udah kan kayak dosen banget aku kan ya, kayak harus selesai. Padahal nggak gitu, perjuangannya harus panjang. Oke guys, itu tadi 4 pertanyaan sudah cukup ya. Kalau misalnya mau part kedua nanti aku akan bincang dan bahas yang lainnya juga. Jadi jangan lupa follow Instagram kita di bawah ini ya, ada di bawah sini akan tertera. Dan sampai jumpa di Bacot Cinta selanjutnya. Oh ya, untuk ini kan masih momen lebaran, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain juga loncengnya, jangan lupa ya. Oke, kalau misalnya kalian ingin bikin part 2, kita bikin part 2, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya nggak kepingin ya udah. Oke. Dan ini kan cuma bacot ya kan? Bacot cinta. Jadi ini cuma pendapat pribadi kami aja. Kalau misalnya kalian nggak setuju, komen di bawah, nggak apa-apa. Itu cuma pendapat pribadi kita aja. Jangan bawa serius, kan ini cuma konten biasa. Dan subscribernya di sini cuma sedikit ya kan? Beda. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.